Awal kita di Arab Saudi. Alhamdulillah di Arab Saudi kita bermilik semua. Kita ada muassasa yang bisa menjalankan visa umrah sama bis. Kita juga ada hotel sama Makkah sama Madinah. Kita juga ada handling. Semua komponen-komponen umrah yang jamaah terpakai di Arab Saudi kita bermilik sendiri. Kenapa kita bilang harus excellent? Ya of course, karena terus terang kita mau memberikan pelayanan maksimal tentunya ke seluruh jamaah-jamaah dari Indonesia khususnya. Kerja tim itu yang menentukan keberhasilan dari sebuah usaha ataupun pelayanan. Kalau niat kita baik, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dan kasih yang terbaik. Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman BBOH? Kita tahu bahwa usaha umroh itu merupakan usaha yang cukup seksi. Karena apa? Dari Indonesia sendiri saja setiap tahunnya antara 1,5 sampai 1,8 juta orang yang pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh. Dan dengan keseksiannya inilah banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang ini. Tentu saja tidak sembarang orang bisa masuk ke industri ini karena dibutuhkan apa? Yang namanya kredibilitas ya dan juga amanah. Karena tidak sekedar kita hanya memberangkatkan jamaah, tapi juga bagaimana melayani jamaah itu yang paling penting. Kali ini di studio saya ditemani oleh Mr. Wael Ahmed selaku CEO dari Jannah Firdaus dan juga Pak Rahmat Syam selaku direktur daripada Jannah Firdaus. Assalamualaikum Mr. Wael dan Pak Rahmat. Ya, selamat datang di studio kami, selamat datang di BBOH Bisnis Bareng Orang Hebat. Jadi inilah orang hebatnya kita kali ini ya. Nah Pak, ini kan saya dengar tentang Jannah Firdaus itu sudah beberapa tahun yang lalu ya. Dan juga Masya Allah ya kalau kita bilang ini Jannah Firdaus ini kalau memberangkatkan jamaah ini luar biasa banyaknya. Nah ini tentu saja pasti orang sampai mau dan percaya kepada Jannah Firdaus pasti ada ceritanya ya. Ada sesuatu yang membuat orang ini percaya kepada Jannah Firdaus. Mungkin bisa diceritakan dulu kayak apa ya gitu dan gimana ceritanya nih bisa sampai sebesar sekarang ini gitu. Ya, terima kasih banyak untuk kita alhamdulillah bisa ketemu hari ini bisa juga kita terrahim bersama semua sembor dan semua juga jemaah yang kita nanti akan lihat program ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Alhamdulillah kita sebelum cerita kita Jannah Firdaus kita harus cerita sebelumnya dulu ya. Karena alhamdulillah kita 15 tahun di namanya experience ya, experience atau beralaman di dunia haji dan umrah. Oke, 15 tahun. Kalau 15 tahun saya ada di mana ya? Atau mungkin jangan-jangan teman-teman BBOH ada yang belum lahir kali ya, atau ada yang masih SD. Ternyata Mr. Wael itu sudah berkecimpung di dalam industri haji dan umroh. Ya, alhamdulillah ini awal kita di Arab Saudi. Alhamdulillah di Arab Saudi kita bermilik semua. Kita ada muassasa yang bisa menjalankan visa umrah sama bis. Kita juga ada hotel sama Makkah sama Madinah. Kita juga ada handling. Semua komponen-komponen umrah yang jamaah terpakai di Arab Saudi kita bermilik sendiri. Oke, jadi kalau orang-orang rata-ratanya mulainya dari Indonesia dulu, dapat jamaah, kemudian berangkat ke Saudi. Ini terbalik, ini mulai usahanya dari Saudi dulu. Wah, jadi emang ininya pusatnya ya, itu. Betul, kita sebagai one stop service lah. Ya, itu. Dan planning kita, karena kita, saya dari dulu ya, saya dulu cinta jemaah Indonesia. Wih, cinta jemaah Indonesia. Mr. Wael dari mana sih aslinya? Kalau boleh tahu. Saya aslinya dari Mesir. Oke, aslinya dari Mesir. Tapi saya lahir di Madinah. Oh, lahirnya di Madinah, Masya Allah. Saya antara Nabi Musa sama Nabi Muhammad.
Jadi ada di dua negara, dua dunia ya. Betul. Jadi hidupnya udah lama banget dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad. Ya alhamdulillah itu dan alhamdulillah planning kita untuk karena saya kan sebelumnya lihat jemaah Indonesia ada juga yang cheating jemaah Indonesia atau juga jemaah Indonesia datang di Arab Saudi, gak ada hotel, gak ada bis, gak ada ada banyak masalah. Kita sudah planning untuk karena bangga kita belayani jemaah Indonesia dari Indonesia langsung. Oke. Itu mulai dari sini ya. Itu 2018. Oke, 2018 setelah terjadinya huru-hara di mana banyak jemaah Indonesia yang gagal diberangkatkan pada saat itu karena ada yang one prestasi ya. Oke. Dari situ kita ada niat untuk beli salah satu travel di Indonesia untuk kita bisa melayani dan berkhidmat jemaah Indonesia dari Indonesia langsung. Oke, jadi beli travel agent karena dulu masih moratorium ya, Betul. nggak bisa apply begitu saja. Jadi Betul. harus ada yang sudah punya izin gitu. Dan alhamdulillah dari situ kita 2019 mulai kita beli salah satu teman saya yang ada di sini, dia milik sebelumnya, kita eksekusi dan alhamdulillah kita sudah mulai untuk berkhidmat jemaah Indonesia dari Indonesia langsung. Alhamdulillah kita mulai 2019 ambil alih dan alhamdulillah kita selesai semua administrasi. Setelah itu COVID. Ya, kena COVID karena 2020 itu. Ya, setelah itu COVID, tapi yakin selama ada Masjid Nabawi, selama ada Masjid Haram, tetap kita harus bersyar ke Baitullah. Waktu itu semua travel tertutup. Ya, betul. Semua travel nggak beroperasi. Hanya Jannah Firdaus saja. Oke, makanya pada saat itu tiba-tiba Jannah Firdaus itu jadi pilihan ya. Betul. Karena kita yakin dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa insya Allah akan terbuka lagi dan perjalanan akan mulai lebih banyak lagi. Dan kita waktu itu berdoa dan bersyahar dan berjalan. Waktu semua tutup kita tetap masih operasi, tetap masih berikhtiar. Dan alhamdulillah setelah COVID kita travel yang pertama berangkat jamaah umrah dari seluruh Indonesia. Wow, itu saya juga merasakan di mana harus ini dulu karantina dulu. Betul. Ya. Dulu itu kalau ke Saudi sampai di sana karantina dulu. Betul. Begitu. Betul. Ya. Kalau dilihat berarti kan orang percaya dengan Jannah Firdaus sampai dengan hari ini karena yaitu bahwa tidak menunda keberangkatan. Ya, jadi memang kalau orang sudah memilih paketnya dan sudah sesuai dengan schedule-nya begitu ya, dan Mr. Wael. Kita alhamdulillah ada variasi bucket lebih banyak. Kita mulai dari ekonomi sampai bintang 5 kita ada semua. Termasuk Umrah Plus juga. Dan yang lebih menarik lagi, alhamdulillah kita yang terbanyak berangkat jamaah umrah di bulan Ramadan. Wah, banyak nanti itikaf. Dan itu di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Masya Allah, yang terbanyak pada saat di bulan Ramadan. Karena sebelum Jannah di Indonesia, mungkin yang jual paket Ramadan, full Ramadan atau itikaf masih sedikit. Tapi alhamdulillah kita setiap tahun 2.000 sampai 3.000 jamaah. Wow, 2.000 sampai 3.000 jamaah. Itu alhamdulillah yang terbanyak. Kalau lihat nanti di Makkah atau Madinah, ya hanya ada Jannah Firdaus saja. Luar biasa ya, luar biasa Mr. Wael. Nah ini karena sudah cukup panjang, kita istirahat dulu sejenak ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa melihat apa saja sih yang dilakukan oleh Jannah Firdaus. Nah dilihat fillernya yang satu ini ya. Setelah itu kita akan kembali lagi ke studio. Oke teman-teman, tadi sudah dengar ceritanya Mr. Wael ya, yang sudah 15 tahun berkecimpung di industri haji dan umroh. Mulainya dari Saudi dulu, baru ke Indonesia. Nah, Mr. Wael ini punya partner, ya kan, yang sehari-harinya juga ngebantuin jamaah Indonesia. Nah, ini di sini ada Pak Rahmat ya. Pak Rahmat,
ini kan pasti kembali lagi jamaah itu datang dan selalu ada repeat order. Betul. Itu kan pasti servisnya nih. Tadi kan Mr. Weil bilang tidak mau hanya sekedar nama Jannah Firdaus dan juga sekedar slogan, tapi dibuktikan dengan servis. Nah, boleh nggak sih kita tahu menurut Pak Rahmat service excellent menurutnya Pak Rahmat ya dan juga Jannah Firdaus itu seperti apa gitu? Baik, terima kasih Bu. Ya. Jadi membahas Jannah Firdaus tentunya nama Jannahnya aja sudah membawa, artinya sudah menjadikan trust buat calon jamaah-jamaah umroh kita. Ini yang kita sampaikan bahwa memilih nama itu bukan sembarangan. Salah satu tadi sudah disampaikan Mr. Weil. Satu di umroh ini tentunya punya kekuatan. Kekuatan itu tentunya bukan hanya di Indonesia, karena pelayanan itu kita tahu ada di mana. Pelayanan itu ada di Saudi, bukan di Indonesia. Kenapa kita bilang harus excellent? Ya of course, karena terus terang kita mau memberikan pelayanan maksimal tentunya ke seluruh jamaah-jamaah dari Indonesia khususnya. Karena kita tahu tadi sudah disampaikan juga luar biasa ya, dari mulai umroh ini dulu berjalan banyak sekali yang dengan tanda petik jamaah yang tidak merasakan pelayanan atau yang dirasakan maksimal di Arab Saudi. Dengan kekuatan inilah kita bangun bahwa di Jannah Firdaus kami menerapkan standar operasional prosedurnya. Jadi sehingga apapun yang dirasakan jamaah itu tentunya sesuai apa yang kita berikan. Sesuai artinya dengan paket-paket yang kita keluarkan. Jadi tentunya ya ini tadi pelayanan dari mulai kedatangan di Arab Saudi, bagaimana handling kita di sana, bagaimana menyapa jamaah. Karena terus terang kami menerapkan ini supaya apa? Terpuaskan oleh jamaah. Dan ini bukan hanya di pelayanan aja, tapi bimbingannya. Ya, kita ada mutakhif yang kita sudah siapkan, ya, yang mereka punya kredibilitas cukup baik di Arab Saudi. Ya, ada lulusan Mesir ya kita ambil ke situ, dan sehingga bimbingan ibadahnya juga terpenuhi. Nah, artinya di Arab Saudi ini yang membawa kunci sehingga kekuatan ini. Di samping itu tentunya hotel-hotel yang sudah kita pilih. Karena Mr. Weil ini juga kampungnya sudah di Madinah soalnya, jadi nggak usah khawatir. Betul, Bu. Jadi ini juga yang membuat jadi Jannah Firdaus itu berbeda dengan yang lain. Artinya kami menyanangkan ini karena apa? Memang kita perlu tahu kapasitas hotelnya, jarak hotelnya, pelayanan di hotelnya, ada berapa kamar hotelnya ini. Jadi itu yang harus kita tahu. Di luar dari Indonesia sendiri, kami punya tim yang tentunya mengawal jamaah dari mulai pendaftaran, kemudian dari pengiriman perlengkapan, kemudian bimbingannya juga kami lakukan. Artinya sebelum berangkat ke Arab Saudi juga kami melakukan manasik. Artinya adalah untuk bisa jamaah itu betul-betul merasakan, oh iya kami mau berangkat ibadah. Beda dengan tur-tur ke luar negeri, ya ibadah ini tentunya ada sentuhan-sentuhan religi yang hatinya kita gugah. Supaya apa? Mereka datang ke sana memang betul merasakan bahwa oh saya ibadah umroh, dan hasilnya tentunya adalah pencapaian apa? Umroh mabruroh itu seperti apa? Itu yang kita bimbing dari mulai berangkat, dari mulai Indonesia sampai ke Arab Saudi. Dari tim kita di Mekah dan Madinah, dari hotel semua itu kita pastikan itu semua harus terlayani dengan maksimal, dan pastikan bahwa hotel-hotel itu sebelum kita masuk itu jamaah sebelum datang itu wajib kita cek room by room. Itu jadi kita udah menyesuaikan room list yang ada, kemudian kamar dicek sama tim kita, ya kita sebutnya koordinator lapangan kita di Madinah Mekah, sehingga tidak terjadi adanya oh ini hotel nunggu dulu, kemudian tidak dapat hotel. Nah ini yang kita hindarin. Jadi memang itu. Ya, saya pernah merasakan nih, cerita aja nih Pak. Saya pernah merasakan ternyata tiba-tiba ya saya udah 1 malam di hotel tersebut, balik lagi udah nggak bisa dibuka kuncinya karena katanya jatah kamar saya itu sudah dibeli oleh orang lain. Betul, begitu kan. Betul. Pusing kan kita sebagai jamaah. Kita niatnya datang mau beribadah, akhirnya jadi marah-marah kan gitu. Tapi kalau di Jannah mah bisa diselesaikan dengan baik lah. Tentunya ini yang menjadi salah satu pelajaran yang berharga buat kita. Kenapa kita mau kekuatan yang di sana kita bangun dulu supaya menghindari hal-hal yang seperti ini. Ya, artinya kalau
kita sudah menunjukkan kredibilitas dari Jannah Firdaus di sana, terus ini akan menjadi berita, jadi repeated order itu akan datang sendirinya, gitu. Itu sudah. Semua kerja tim lah. Ya, itu saya apresiasi sekali ke semua tim yang ada di sini, Mbak Rahmat, istri saya juga, ke tim yang ada di Saudi. Itu ya tanpa dia kita gak bisa sukses. Ya bukan masalah hanya di saya aja. Ya pasti kita ada kuat karena saya alhamdulillah sudah berpengalaman, sudah di Saudi sudah bermilik semua. Tapi tanpa tim-tim yang bantu saya di sini, kita gak bisa sukses juga. Oke, ini filosofinya Mr. Wael nih. Kalau Pak Rahmat tadi bilang service excellent itu penting ya, melayani jamaah dengan sepenuh hati. Kalau menurut Mr. Wael, kerja tim itu yang menentukan keberhasilan dari sebuah usaha ataupun pelayanan. Oke teman-teman, kita break dulu sebentar ya. Oke, dalam sebuah usaha tentu saja ada naik dan turun dan juga tidak bisa monoton seperti itu. Maka seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan perkembangan zaman selalu harus ada inovasi, yaitu ya bagaimana mengupgrade sebuah produk itu yang terpenting, apalagi untuk sebuah perjalanan ibadah umroh. Nah, Pak Rahmat dan Mr. Wael, kita kepingin tahu nih, pasti kan ada kiat-kiat, ada trik-triknya sampai apalagi tadi dibilang Ramadan bisa 3.000 jamaah. Wah, Masya Allah ya, itu luar biasa. Dan juga dibilang yang terbesar ya di industri haji dan umroh di Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang menjual paket di bulan Ramadan itu yang terbanyak. Sedangkan kita tahu paket di bulan Ramadan itu pasti punya tantangan tersendiri, terutama dari sisi harga paket yang relatif lebih tinggi daripada musim umroh yang lain. Ya, nah kita kepengen tahu nih triknya seperti apa nih, Mr. Wael? Sebenarnya bukan hanya masalah trik, kita melihat seperti yang saya bilang orang-orang yang mau berumrah atau berhaji. Kenapa kita bikin susah? Kenapa kita bikin mahal? Kenapa nggak bikin mudah aja? Ya, itu konsep kita dan visi misi kita dari awal. Dan itu konsep kita dari waktu kita niat untuk berbantu jamaah umrah Indonesia, untuk harga kita harus lebih murah. Dan alhamdulillah kenapa lebih murah? Karena saya sudah sampaikan, kita bermilik semua di Saudi. Dan juga berkhidmat atau pelayanan kita lebih dari semuanya. Kalau kalkulasi apple to apple lah, atau berkhidmat kita atau pelayanan kita sama yang lain, kita lebih tinggi dan lebih murah. Oke, jadi kalau mau dibandingkan ya, apple to apple, jadi jangan apple to kesemet ya teman-teman. Ini apple to apple ya, fasilitasnya lebih baik, harganya lebih murah, begitu ya Mr. Wael. Itu konsep kita, betul. Oke, konsepnya di situ. Betul. Fasilitas kita lebih, kita juga travel pertama yang kasih ke jamaahnya Museum Click Tower. Oh, oke. Nggak ada travel di Indonesia sebelumnya. Kita kasih untuk yang bintang 5 lah. Yang bintang 5 yang kita kasih Museum Click Tower. Kita juga kobar sampai depan kamar jamaah masing-masing. Jamaah nggak urus apa-apa, hanya fokus ibadah aja. Oke. Jadi dimudahkan lah, nggak usah pikirin yang lain, biar jamaah Firdaus aja. Cukup ibadah aja. Ya mau dari sholat subuh sampai sholat isya, mau tahajud, udah di situ aja gitu ya. Yang lain sudah disediakan. Betul. Ibaratnya. Jangan sampai kepengen ibadah bawaannya panas, marah-marah, emosi. Ya. Nah Pak, itu kekuatannya terutama di paket Ramadan. Ya kan? Mungkin barang jadi, kalau ada plus atau apa gimana? Jadi tentunya ini kondisi-kondisi tiap tahun itu berubah, Bu. Jadi tahun ini berbeda, tahun depan pasti beda. Kita tahu artinya pengusaha haji umroh nyawanya kudu 9. Karena apa? Setiap tahun itu punya kejutan tersendiri gitu. Jadi uniknya juga di Jannah Firdaus itu kami punya segmen market yang repeatednya tinggi. Ya termasuk di Ramadan dan itikaf tadi. Ramadan itikaf kita bisa bilang tahun lalu ya kita pulang Ramadan itikaf itu jamaah belum pulang, ini masih belum selesai paketnya, sudah nanya paket tahun depan.
Wow. Jadi otomatis kita siapkan. Karena kalau Hmm, kita tidak siapkan, mereka ingin tahu tahun depan seperti apa lagi Jana Firdaus kasih harga. Jadi betul. ini yang luar biasa buat kami, artinya melayani tadi seluruh jamaah, artinya kita punya komitmen kuat bahwa melayani jamaah dengan memberikan tadi fasilitas, harga terbaik. Karena apa? Supaya ini jangan dianggap umroh itu mahal. Nah, cuma kan begini Pak, orang Indonesia kebiasaan tuh kepengennya kalau nyari hotel, kepengennya berapa lama jaraknya atau berapa jauh hotel dengan masjid. Nah itu kalau di Medina mungkin masih oke lah karena dikelilingin oleh hotel. Betul. Nah yang Mekah kan itu susahnya di situ kan Pak. Nah itu memberikan penjelasan kepada jemaah seperti apa tuh? Ya, jadi alhamdulillah, jadi di Jana Heeh. Firdaus kami Mm-mm. menempatkan hotel-hotel ini semuanya berdekatan dengan Masjidil Haram, berdekatan dengan Masjid Nabawi. Oke. Tidak menggunakan shuttle. Oke. Karena memang ini yang menjadi kekuatan di kita di Mm-mm. sana bahwa Indonesia itu dengan tanda petik kalau dibilang shuttle asumsinya kan udah jauh. Padahal enggak loh, padahal Iya. belum tentu loh, Betul, iya kan? tapi kan kata-kata Heeh. shuttle itu udah otomatis pakai Iya. transport. Oh, Iya. kami tiap hari mau ke masjid. Nah, ini Ya, juga yang padahal jadi. kan ada shuttle yang cuma 3 menit, Betul. 5 menit, ya kan? Bahkan sebetulnya jauh lebih cepat daripada jalan Jalan kaki, iya. gitu kan. Kan apalagi kontur tanahnya di Mekah kan Agak naik ada dan yang turun naik agak dan iya kan turun, capek ya. betul. Kalau kayak saya sih mah aduh habis itu kaki gempor. Gitu. Jadi sekali lagi memang itu ya, itu kembali lagi kan kita harus tahu tipikal karakter di Indonesia. Jadi Indonesia itu udah tahu pasti. Oh, saya nggak mau, saya maunya yang jalan. Oke, Nah, kita kasih yang jalan. oke. Artinya kami menyiapkan hotel-hotel ini memang tidak menggunakan shuttle, semuanya ada di daerah seputaran di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Memang yang paling ini adalah Masjidil Haram karena Masjidil Haram sekarang kan perluasan terus. Iya, Hotelnya betul. tiap tahun ada yang ditutup, ada yang Iya. berubah. Nah, Iya, ini juga. nama Jadi juga berubah. namanya berubah, Iya. ya, berubah kepemilikan Iya. karena selalu seperti itu. Tapi ini yang kita sikapi, artinya kita tetap memberikan pelayanan terbaik tadi, artinya jarak hotel pun kita menjadi pertimbangan. Terlepas harga yang paling ekonomis pun di Jana Firdaus itu tetap hotelnya jalan kaki. Oke. Dan itu ditempuhnya kurang lebih 300-400 meter dari Masjidil Haram. Soalnya kan asosiasinya gini Pak, kalau shuttle itu kayaknya jamaah-jamaah dari negara yang tetangga loh isinya yang Iya. jauh gitu kan. Padahal kan enggak gitu loh Pak. Dan banyak juga yang shuttle 3 menit, 5 menit begitu turun di Kudai langsung jalan, ya kan? Deket banget, nggak perlu naik gitu kan kontur tanahnya. Pas di area situ cuma kan begitu bilang, "Hah, shuttle nggak mau ah." Kita menjelaskan ini secara quality kamarnya lebih bagus, tetap Betul. aja nggak mau kan Pak? Betul. Iya kan? Nah itu kesulitannya kita ngadepin Betul. jamaah seperti itu ya. Ya, jadi itu yang kita sampaikan bahwa jemaah pasti kita tahu karakter jemaah seperti apa. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Artinya di paket-paket kita bahwa oh ya, Indonesia itu selalu minta dimanjakan. Termasuk dari apa? Makanan. Ini Oh juga iya. makanan juga Harus jadi ada sambal, harus kerupuk. ada kerupuk, ya kan? Padahal menurut saya makan kerupuk itu sama dengan makan angin, saya bilang. Jadi Gitu. kalau belum ketemu kerupuk sambal itu belum makanan Indonesia katanya Betul. kan, padahal makanan Middle East itu ya rata-rata itu kan bagus sebetulnya Iya, ya betul. ada salatan gitu ya. Mm-mm. Memang nasi kadang-kadang dia nasinya nasi yang biryani ya. Iya. Nah, tapi kan Indonesia selalu kalau belum nasi Indonesia, belum ketemu sambal, ya kita belum makanan Indonesia ini. Betul, Jadi ini betul. kita menyesuaikan. Jadi sekali lagi ini juga salah satu mendesain paket itu seperti itu sehingga artinya ini yang menjadi kekuatan kita. Oh ya, jamaah akan teringat. Oh, kalau saya mau berangkat umroh lagi, Jana Firdaus. Nah. Karena apa? Disinilah ya kita memahami karakter daripada jamaah-jamaah Indonesia. Saya mungkin mau balik ke Mr. Wael nih. Ini kan sebagai orang asing yang berusaha di Indonesia, ya kan? Tantangan paling besarnya apa? Ada nggak? Kepikir nggak? Atau nggak ada tuh, biasa-biasa aja gitu ya kan? Orang Indonesia enak diajak ngomong kok gitu. Enggak, kalau saya mau yang terbaik buat Indonesia semua. Oke. Dan juga saya mau orang Indonesia semua bisa berumrah sama berhaji dengan mudah. Masya Allah. Dengan mudah dan dengan murah juga, dua-duanya.
Karena karena bangga kita alhamdulillah bisa. Karena kasihan susah buat orang Indonesia. Especially kalau saya bilang sekarang saya kan ada di sini juga, istrinya ada, anaknya ada. Saya suka dan saya juga sayang sama orang Indonesia. Dan juga market Indonesia itu marketnya besar. Ya, Dan, marketnya besar. Ya, marketnya besar. Tapi harus beli yang benar itu aja. Betul, betul. Karena banyak yang korban-korban itu dia beli yang tidak benar, itu aja. Market besar jadinya seksi, Pak. Jadi semua orang kepingin, ya kan, Betul. masuk ke industri ini. Betul. Sedangkan belum tentu paham. Betul. Gitu Itu yang kan? kita harus berubah atau harus ada yang pikirin di situ. Gimana untuk kita hanya bisa mendesain lagi atau merabi lagi market-market umrah sama haji di Indonesia. Ya, perlu untuk lebih baik edukasi lagi. juga lah ya. Dan juga Saudi sekarang berubah juga sendiri. Ya, setiap servis tahun mulai berubah. ada. Ya, kan? Saudi sekarang berfokus untuk pelayanan yang maksimum untuk jamaahnya. Termasuk muasasah-muasasah seperti kita di Saudi, dia sudah kasih tahu sekarang saya mau fokus untuk pelayanan yang maksimum untuk jamaahnya. Kita sudah lihat haji tahun lalu. Sekarang dia ada konsep jamaah datang Saudi yang urus kobar sampai kamar masing-masing. Itu sudah menjalankan haji tahun ini. Dan dia di Umrah juga sudah menjalankan. Dan juga sekarang harus juga jamaah tahu bahwa nusuk sekarang atau tasrih raudah harus dari masing-masing mobile. Aplikasi ya. Betul. Masing-masing. Ya, awalnya kan dari muasasah, tapi Iya. sekarang sudah tidak Nggak bisa harus daftar lagi. sendiri-sendiri ya. Betul. Dan juga sekarang juga semua fasilitas-fasilitas di Saudi sudah lebih baik lagi. Termasuk hotel. Juga konsep hotel-hotel yang dekat itu mungkin 5-10 tahun ke depan nggak akan ada lagi. Karena Saudi mau besar Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Untuk itu dia mau berbangun hotel-hotel yang lebih jauh dengan secara shuttle base. Mungkin fikir itu mungkin 5-10 tahun ke depan, tapi ini akan jalan juga. Itu juga yang harus orang Indonesia paham. Ya, Konsep di betul. Saudi akan berubah terus. Ya, banyak perubahan sih. Kalau Ya. dulu kita lihat satu perempuan nggak boleh nyetir, sekarang perempuan udah Ya. boleh nyetir. Sekarang sekitar Masjid Nabawi sudah mulai ada kafe-kafe, Betul, ya betul. kan? Jadi kayaknya terus di front office sudah mulai ada yang perempuan yang melayani, Imigrasi juga. ya kan? Di Imigrasi imigrasi juga gitu. Ya, kalau menurut saya itu sesuatu yang membuat ada ibaratnya kayak pintu terbuka lah ya Betul. untuk ibaratnya memberikan pelayanan kepada para kita sebutnya mungkin pelancong ataupun jamaah dari berbagai belahan dunia. Betul. Gitu. Ini ada tambahan sedikit ya mengenai tantangan ke depannya tentunya kami juga melihat di sini ya selain di Arab Saudi kami juga meminta sebetulnya ke pemerintah Indonesia mengenai regulation ya artinya ini pemangku kebijakannya kan ada di kementerian sekarang Kementerian Haji dulu di Kementerian Agama. Ya tentunya ini yang kita minta supaya kami juga dilindungin ya pengusaha-pengusaha di travel ini karena terus terang statement-statement yang kadang-kadang membuat ya dengan tanda petik ya ambigu ya karena apa satu kita tahu ada umroh mandiri dibolehkan ya sementara ya tentunya kami sudah punya izin yang tentunya kami sudah dilindungi oleh undang-undang untuk berusaha di bidang travel. Nah ini juga salah satu kami minta supaya artinya kepercayaan masyarakat untuk ke travel itu dibangkitkan lagi. Ya bukan tidak mungkin karena terus terang kami tahu mandiri sekarang bukan mudah-mudah juga untuk mendapatkan visa. Karena visa itu melalui provider sekarang. Kalau sebelumnya iya dengan muasasah. Sekarang kembali ke provider. Jadi sekali lagi mungkin ini kami sebagai pelaku usaha di bidang usaha travel umroh dan haji, kami meminta pemerintah tentunya membantu kami juga untuk dalam memfasilitasin travel ini untuk kedepannya bisa berkontribusi banyak lagi untuk Indonesia dan tentunya untuk yang lebih aman, amanah dan tentunya bisa dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ada salah kaprah juga tentang umroh mandiri. Umroh mandiri itu kan harusnya yaitu kita dengan keluarga kita boleh. Betul. Tapi tidak boleh menghimpun orang-orang untuk berangkat dengan kita atas nama umroh mandiri. Betul. Nah ini yang sebetulnya salah kaprah dari masyarakat.
ya kan? Nah, sedangkan umroh mandiri tidak juga semudah seperti yang dibayangkan, apalagi melayani jamaah begitu. Dan itu juga butuh yang namanya pengalaman dan pengetahuan. Betul. Terkadang ada orang pada saat dia pergi sekali umroh, dia kenal sama mutawif, dia bilang begini, oh gue udah paham, Betul. jadi gue jualan. Padahal coba tiket naik, siapa yang mau tanggung jawab? Ya nggak ada hotel, siapa yang mau ngurusin? Begitu kan? Ada jamaah hilang, siapa yang harus ditelepon? Kan gitu ya Pak. Betul. Jadi juga buat teman-teman BBOH bahwa tidak seperti yang teman-teman pikirkan ataupun masyarakat pada umumnya pikirkan bahwa umroh mandiri itu bisa kemudian ngajak serombongan orang untuk ikut umroh mandiri. Itu bukan seperti itu ya. Jadi sedangkan PPIU itu kan dilindungi dan juga PPIU ini kan bukan sekedar oke ada izin jalan, sertifikasi perlu. Betul. Kemudian Bank garansi. ada bank garansinya, ya kan. Kemudian tour leadernya juga harus mendapatkan sertifikasi. training dan sertifikasi. Jadi tidak semudah seperti yang dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya. Pak, nggak terasa saya sudah diingatkan oleh teman-teman, waktunya sudah habis gitu. Terima kasih banyak buat Mr. Wael sama Pak Rahmat atas waktunya ya di studio kami. Harapannya kami kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan bisa ngobrol lebih banyak lagi, terutama paket-paketnya itu Pak. Kan tadi baru paket Ramadan, belum lagi ada paket umroh plus, ya kan? Pasti banyak trik-triknya dari Mr. Wael dan Pak Rahmat ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya dan juga ya kalau mau umroh carilah yang pasti-pasti aja. Kepengen tahu lebih banyak lagi? Di sini ada Mr. Wael dan juga Pak Rahmat. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.